kita akan unboxing. Ini saya baru dapat hari ini, masih fresh. Saya cuma remove brown tag-nya ya, biar gampang ntar kita kalau mau ngebukanya. Jadi ini order ini lewat WhatsApp melalui klien advisor saya. Jadi kita punya WhatsApp-nya. Tinggal minta apa yang kita inginkan, kasih foto atau kode barangnya. Mereka akan menyiapkan tasnya dari Louis Vuitton. Kadang kalau kita beli dari online atau dari telepon begitu, mereka akan ngasih brown bagnya. Kadang enggak, tapi ini saya memang sengaja untuk minta. Saya bilang saya minta brown bagnya. Satu lagi ya teman-teman, kalau kita beli misalnya di Louis Vuitton Brown Thomas begitu, kita akan dikasih tas dari Louis, bukan dari LV, bukan dari Brown Thomasnya. Sama seperti kalau belinya di Rodeo Drive di Beverly Hills, itu sama. Jadi akan dikasih tasnya tetap Louis, bukan tas dari Bloomingdale's ya. Itu sama, nggak akan dikasih Bloomingdale's bag, carry bagnya ya. Akan dikasihkan tetap LV bag. Scarf confidential, monogram confidential dengan warna brown. Nah, ini yang saya dapat ya di boxnya. Ini dust bagnya. Jadi yang akan dapatnya dust bagnya ini untuk storage. Jadi nanti setelah unboxing saya akan taruh di sini. Terus seperti biasa billnya. Saya pernah beli ya. Oh ini deh. Tak tutupi dulu namaku. Ya. Jadi ini harganya 375 euro. Udah kelihatan atau enggak ya? Harganya dari ini. Saya beli dua barang. Yang ini nggak usah dibuka. Simpan dulu. Seperti biasa. Tagnya kalau mau dikasihkan ke seseorang sebagai hadiah biasanya ditaruh di dalam sini. Untuk siapa begitu. Kemudian dalamnya cek suwinera angel, sabar ya ibu-ibu. Nah ini dia. Nah ini penampakan awal bagaimana sebuah scarf itu datang ke customer dari LV. Saya pernah beli dua bandeo konfidensial. Itu yang satu saya kasih ke orang sebagai hadiah Natal, yang satunya saya balikin ke LV karena warnanya nggak sesuai dengan tas saya. Nah sama, dia datangnya seperti ini. Jadi semua aksesoris yang fabrik ya, yang silk atau solnya itu, mereka akan datang dengan paper tisu seperti ini, bukan di plastik ya ibu-ibu, tapi di paper tisu. Jadi kalau teman saya ada beli pre-love begitu, nah itu datangnya dengan plastik. Orangnya bilangnya itu autentik. Saya bilang itu bukan autentik. LV tidak pernah mengirimkan scarf dalam plastik, selalu seperti ini. Apa namanya, tisu paper. Cantik sekali tisu papernya, nggak bisa kelihatan jelas di kamera. Nah sekarang kita lihat ya dalamnya. Ini dia, seperti cantik sekali ya, seperti yang saya bilang. Jadi setelah tisu paper, dia langsung scarfnya di situ, karena untuk storage-nya nanti LV udah ngasih dust bag tadi yang saya tunjukkan tadi. Sekarang kita akan review bagaimana scarf yang beli pre-love itu, yang plastik itu. Ketika kita authenticated ya, ada itu pihak ketiga yang kita bayar $10 untuk mengecek apakah barang tersebut asli atau enggak. Itu di Amerika, company-nya itu memang fake, karena sejauh sepanjang pengetahuan saya
di dunia per LV-an yang tidak begitu lama ini, yang saya tahu LV hanya ngasih plastik ke handle-nya dari bag kalau tas tersebut dikirim untuk repair. Catat. Jadi kalau misalnya saya punya tas terus saya repair, saya kirim ke repairnya mereka, ketika balik itu ada kemungkinan mereka akan diselubungin plastik. Tapi itu aja. Kalau kita beli baru di tasnya ya, itu nggak akan ada plastik. Sama dengan scarf, there's no plastic in it, there's no plastic, just tissue, paper tissue, beautiful paper tissue, and the scarf, and then dust bag. Barangnya akan ada tagnya pada scarfnya ya, seperti ini kode barangnya, kode produknya ya, dan ada namanya di sana. Kelihatan gak sih ini ya? Jadi ini adalah namanya monogram confidential square ya, printingnya ya, clear sekali. Kemudian di sini di bagian sininya itu ada untuk care-nya, kemudian ada juga kode dari produk tersebut, dan ada kode produksinya, ada kode produksi dan ada kode produk tersebut. Jadi ada dua. Saya tak baca dulu. Ini. Jadi ini kode produksinya itu sama seperti kayak date code pada tas ya. Jadi ini MR1220. Jadi ini dibuat di Itali, MR itu Itali. Kemudian week 12 tahun 2020. Ini di sini. Kemudian ini kode produksinya M78666. Itu beda. Kode produksi dan kode produknya itu beda. Kalau kode produk itu kalau kita mau order itu yang kita sebutin kalau kita tahu, kalau enggak fotonya doang. Kalau kode produksi itu untuk memberitahu di mana produk tersebut dibuat dan kapan. Begitu. Maaf, tadi ukurannya adalah 90 cm kali 90 cm, bukannya. Pada bagian akhir dari ini kelihatan nggak sih, dari scarf ini, edge-nya ya, apa sih ya ini, pokoknya bagian yang paling belakangnya itu mereka itu digulung tuh, digulung, kelihatan nggak ya? Jadi dia digulung begitu, jadi nggak kelihatan jahitannya tuh, ini semuanya begitu menggulung, dia menggulung. Dua sisi berwarna light brown seperti ini, kemudian dua sisi satunya lagi warnanya itu yang dark brownnya. Ini kalau di salah ini kalau di tas namanya reverse ya, populer sekali print ini. Terus pattern tengahnya itu terdiri dari gembok, ada gemboknya, astaga, gembok, terus ada chain, rantai, ini ada kunci. Saya cari dulu kuncinya, kayaknya tadi ada deh. Oh, ini ada kuncinya juga tuh, ada kuncinya begitu. Terus apa lagi ya, hati-hati ya ibu-ibu kalau beli barang pre-love, terutama untuk scarf. Kalau untuk tas, mata saya ya itu udah terbiasa ngelihat barang fake gitu. Jadi kalau dari foto aja saya biasanya udah ngelihat ini fake, ini lebih gampang daripada kalau scarf. Kalau scarf itu memang indikatornya, kalau saya ngelihat itu memang dari packaging, karena kita nggak bisa megang barangnya kan. Biasanya kalau dari packaging itu udah kelihatan sekali yang fake mana, yang asli mana. Mereka bisa ngasih foto ini, bagian yang ini kita bisa membedakan yang asli dan yang tidak. Nah, kalau buat beberapa warna, tapi original warna yang ini yang terus-terusan ada gitu, yang terus-terusan dibuat itu ada 3. Jadi ada brown, yang ini, kemudian ada yang putih dan hitam, dan ada warna pink kayak light pink begitu. Tapi setiap mereka ada limited edition, mereka selalu membuatnya juga dalam print confidential.
cuman warnanya menyesuaikan dengan saat itu LV sedang melakukan limit edition apa gitu. Yang terlihat di sini ini bahannya dari 100% sutra, 100% silk. Terus ada ya bagaimana untuk mengcare dari LV ini, dari scarf ini. Biasanya sih, bentar dulu, ini bisa dicuci nggak? Oh, dry clean only. Alamak, berarti kita harus dry clean ini. Berarti saya nggak akan sering-sering pakai ini ya, kecuali di hari-hari yang spesial. Soalnya dry clean kan mahal, ya nggak sih? Ya. Jadi ini bagian akhirnya dari fabriknya itu, dia menggulung ke dalam dari sisi yang nggak terlalu jelas. Jadi saya bilang ini sisi luarnya ini yang harusnya kita tunjukkan ke orang begitu waktu kita memakainya, dan ini sisi dalamnya gitu. Sisi luarnya itu sangat bright, sangat bright, sementara sisi dalamnya bright, nggak sebright yang sini. Bisa dilihat ya perbedaannya. Terus ini kalau di luarnya itu ada LV-nya tuh di pojokan. Nah kalau yang di dalam nggak ada. Jadi itu untuk menunjukkan mana yang harus disembunyikan gitu. Jadi ini untuk menunjukkan, nih saya punya scarf LV gitu. Terus ini jadi ini menggulung ke dalam ya, untuk membedakan mana yang luar mana yang dalam, in case ada yang bingung gitu. Ya Allah, bagus banget, suka banget saya. Tuh ada Louis Vuitton Parisnya dengan huruf-huruf yang jelas dan clear, tidak ada satupun benang yang menceruat seperti kalau di fake ya ibu-ibu. Tapi karena ini bahannya silk sutra, jadi saya harus hati-hati. Ibu-ibu juga kalau ingin membeli dan memiliki scarf ini, kemudian beli, hati-hati kukunya atau mungkin perhiasannya kalau pakai cincin. Mungkin nanti kalau sudah tidak lockdown lagi, saya bisa ngelayap kemana-mana. Saya akan beli ini apa namanya, scarf yang sama persis tapi yang fake. Kemudian kita akan buat video side by side ya, untuk membedakan. Ini untuk sharing informasi ya ibu-ibu. Misalnya atau mbak-mbak, misalnya kita beli second hand gitu, karena second hand itu terutama banyak yang palsunya. Kita banyak ketipu kan kalau di second hand, karena saya pernah beli tas ketipu. Nah sejak itu beli second, sejak itu saya belajar begitu. Jadi nanti saya akan buat videonya side by side sama yang fake, bisa membedakan di sana seperti apa. Tapi karena sekarang saya nggak bisa kemana-mana, saya udah cari online, itu pun sulit sekali yang seperti ini. Adanya yang warna lain saya nggak mau, saya maunya harus sama persis, karena dengan yang warna persis kita bisa belajar gitu bedanya itu di mana gitu loh. Tapi yang paling utama inget ya, packaging. Saya biasanya buka, walaupun itu second indicator kalau untuk di tas, tapi kalau saya ngelihat scarf atau tas diperjualbelikan dan kemudian mereka menyertakan foto dari packagingnya, dari packaging itu saja biasanya yang sudah ahli sekali, kita tahu mana yang asli dan mana yang enggak. It's so easy. Tapi tentu saja kita juga harus lihat produknya, karena ada juga barang palsu yang packagingnya itu dia beli box. Karena saya punya banyak box dan itu saya jual, dan ada orang-orang yang nakal beli kemudian dipakai untuk barang palsu dan dibilang ini asli. Itu juga bisa terjadi. Jadi packaging itu hanya second indicator, tapi strong one gitu loh. Tapi bukan segalanya ya, tetap produknya harus direview gitu. Cuman kalau datangnya di dalam plastik, it's a no. Saya pilih yang brown karena menurut perhitungan saya bisa menggunakan ini untuk berbagai musim begitu. Jadi nggak harus, kalau misalnya warna pink kan cocoknya untuk summer. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada saran, ada kritik, dan suka dengan video-video saya, silahkan like, comment, dan subscribe biar saya semangat lagi untuk membuat atau mereview barang-barang dari LV.
Terima kasih, salam hangat.